Media Jakarta panas, Jackmania blak-blakan sindir Bobotoh. Percuma 5-0 atas Madura United, tak bakal naik peringkat. Ampun bos baru dibilang nggak bisa entertain satu kali doang, Madura langsung jadi korban. Ntar gue copot dulu ya, ini gue ntar dikira fans Persib Bandung lagi merayakan kemenangan Persib dengan atribut Persib. Jangan. Sebuah alarm besar untuk tim-tim di Superliga, karena raja kalian baru aja nunjukin secuil kekuatannya yang biasanya menangnya 1-0 doang dan sangat tidak entertain, seolah semuanya runtuh di malam tadi boy. Bahkan gue yang biasanya tim menang pun gue kritik, gue gak punya ruang buat kritik permainan Persib tadi boy. Padahal tampil tanpa Tom Haye, tapi ini tim sama sekali gak kehilangan kreativitas. Mungkin hanya badai cedera yang bisa menghentikan tim ini, karena mereka menang pun mereka gak naik peringkat. Halo Bobotoh dan pecinta sepak bola Indonesia. Selamat datang di channel ini, tempat kita membahas panasnya rivalitas, tajamnya opini, dan fakta di balik euforia yang seringkali menyesatkan. Belakangan ini, jagat sepak bola nasional kembali memanas setelah pernyataan keras dari kelompok supporter ibu kota, Jackmania, yang secara terbuka menyindir Bobotoh. Sindiran itu muncul setelah kemenangan telak 5-0 atas Madura United. Narasinya terdengar meremehkan. Percuma menang besar, tetap tak akan naik peringkat. Pernyataan tersebut tentu saja memancing reaksi. Namun dalam video kali ini kita akan melihat dari sudut pandang berbeda. Kita akan membedah mengapa kemenangan besar itu tetap layak dirayakan, mengapa optimisme tetap rasional, dan justru mempertanyakan konsistensi serta masa depan rival bebuyutan mereka, Persija Jakarta. Dan tentu saja kita akan berbicara tentang harga diri dan konsistensi klub kebanggaan Jawa Barat, Persib Bandung. 1. Kemenangan 5-0 bukan sekedar angka. Mari kita mulai dari fakta paling sederhana. Menang 5-0 di kompetisi kasta tertinggi bukanlah hal biasa. Dalam sepak bola profesional, mencetak 5 gol tanpa balas bukan hanya soal 3 poin. Itu adalah bukti efektivitas lini depan, stabilitas lini tengah, disiplin pertahanan, mentalitas menyerang tanpa kompromi. Ketika sebuah tim mampu mendominasi sedemikian rupa, itu menunjukkan struktur permainan berjalan baik. Jadi ketika ada yang berkata percuma, pertanyaannya sederhana, sejak kapan kemenangan besar dianggap tidak berarti? Sepak bola bukan hanya soal klasemen sesaat, ia tentang momentum, dan momentum sering menjadi pembeda antara tim biasa dan tim juara. 2. Klasemen bukan akhir segalanya. Narasi tidak akan naik peringkat terdengar dramatis, tapi mari kita realistis. Liga adalah maraton, bukan sprint. Posisi klasemen bisa berubah dalam 2 atau 3 pertandingan. Dalam sejarah Liga Indonesia, sudah berkali-kali terjadi tim yang sempat tertinggal justru bangkit di paruh kedua musim. Konsistensi dan momentum lebih penting daripada komentar panas yang hanya memancing emosi. Kemenangan besar seperti itu bisa menjadi titik balik. Moral tim meningkat, kepercayaan diri pemain naik, atmosfer ruang ganti positif. Hal-hal inilah yang sering tak terlihat oleh mereka yang hanya fokus pada papan klasemen. 3. Rivalitas tak seharusnya mengaburkan realita. Rivalitas antara Bandung dan Jakarta memang sudah mendarah daging. Panasnya terasa di tribun, di media sosial, bahkan di pemberitaan nasional. Namun, sindiran terbuka yang meremehkan kemenangan lawan justru bisa menjadi bumerang. Mengapa? Karena sepak bola berbicara di lapangan, bukan di mikrofon. Alih-alih meremehkan kemenangan 5-0, mungkin lebih bijak jika melihat performa tim sendiri. Apakah sudah konsisten? Apakah lini belakang kokoh? Apakah produktivitas gol stabil? Sindiran memang mudah, konsistensi jauh lebih sulit. 4. Persib dan mentalitas kebangkitan. Yang sering dilupakan adalah karakter. Klub besar selalu punya satu hal yang tak bisa diukur statistik, mental kebangkitan. Dalam beberapa musim terakhir, Persib menunjukkan kemampuan untuk bangkit dari tekanan. Saat diragukan, mereka justru tampil lebih solid. Saat disendir, mereka menjawab dengan performa.
kemenangan besar atas Madura United bisa menjadi simbol bahwa tim ini tidak kehilangan arah. Mereka masih lapar, masih agresif, masih percaya diri. Dan dalam sepak bola, kepercayaan diri adalah bahan bakar utama. 5. Bagaimana dengan nasib Persija? Sekarang mari kita lihat sisi lain. Sebelum melontarkan sindiran, publik tentu berhak bertanya bagaimana performa tim ibu kota sendiri. Apakah mereka benar-benar stabil? Apakah permainan mereka konsisten dari pekan ke pekan? Apakah mereka bebas dari tekanan internal? Realitasnya, dalam beberapa musim terakhir, performa Persija mengalami pasang surut yang cukup tajam. Ada momen gemilang, tapi juga periode inkonsistensi yang membuat mereka tertahan di papan tengah. Dalam kompetisi panjang, inkonsistensi adalah musuh utama. Jika tujuan utama adalah menjadi penantang serius gelar, maka fokus utama haruslah memperbaiki struktur permainan, bukan melempar sindiran. Statistik tidak bisa dibantah. Menang 5-0 berarti selisih gol meningkat drastis, produktivitas serangan meningkat. Clean sheet tercatat, moral pemain terdongkrak. Selisih gol sering menjadi penentu akhir klasemen. Dalam situasi poin sama, selisih gol bisa mengubah segalanya. Jadi ketika menyebut kemenangan besar sebagai percuma, jelas terlalu dini. Sepak bola penuh kejutan. Tim yang hari ini terlihat tertinggal bisa saja melesat dalam 3 pekan. Atmosfer dan dukungan supporter. Tak bisa dipungkiri, kekuatan Persib juga terletak pada dukungan supporter yang luar biasa. Atmosfer stadion, tekanan kepada lawan, serta dukungan moral menjadi faktor signifikan. Dukungan seperti itu bisa menjadi pembeda dalam laga-laga krusial. Sebaliknya, tekanan ekspektasi di ibu kota seringkali menjadi beban tersendiri. Setiap hasil imbang dipertanyakan, setiap kekalahan diperbesar. Tekanan publik Jakarta jauh lebih keras dan itu bisa mempengaruhi stabilitas tim. 8. Media dan narasi panas. Media Jakarta memang kerap membingkai rivalitas ini secara dramatis. Judul-judul panas, kutipan tajam, dan framing provokatif seringkali memperbesar tensi. Namun, publik yang cerdas tentu tahu membedakan antara opini emosional dan analisis rasional. Narasi tidak akan naik peringkat mungkin terdengar meyakinkan bagi sebagian orang, tapi sepak bola tidak sesederhana itu. Semua bergantung pada konsistensi, jadwal pertandingan, cedera pemain, dan momentum psikologis. 9. Momentum bisa mengubah segalanya. Mari kita bayangkan skenario sederhana. Tim meraih 2 kemenangan beruntun setelah kemenangan 5-0. Tim pesaing terpeleset 1 kali. Dalam hitungan 2 pekan, klasmen bisa berubah drastis. Itulah sepak bola. Itulah mengapa terlalu cepat meremehkan kemenangan lawan justru berisiko menjadi bahan evaluasi di akhir musim. 10. Siapa yang lebih siap bertarung? Jika melihat struktur tim, kedalaman skuad, dan semangat yang sedang terbangun, Persib tampak memiliki fondasi yang solid untuk bersaing. Sebaliknya, Persija masih perlu membuktikan bahwa mereka mampu menjaga stabilitas sepanjang musim.